Oke. Hmm. Selamat siang, Bapak, Ibu, mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dong muncul gambarnya, ini kan cuma antara kita. Yul, apa kabar Yul? Alhamdulillah baik, Miss. Apa kabar, Miss? Alhamdulillah, baik. Wih, Boleh one udah man selesai? artist. Lagi nyusun proposal, Miss. Pak Randy, Pak Ari, Mbak Ajeng, silakan dibuka. Ardit Oke. ini mahasiswa atau ini ya? Adeline mahasiswa Dini. Bu Wiwi, Pak Hermanto. Nih, Bio nih mahasiswanya Bu Disti nih. Iya, iya, betul, betul. Iya. Bu Mulia, Bu Michelle. Oke, baik. Kita mulai saja. Oke, aku mulai ya, Mbak. Oke, silakan Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ketua Pusat Penelitian Fakultas Ekonomi, Ibu Amanda, yang selalu memberikan kita tuh apa insight-insight ilmu-ilmu di setiap hari Jumat. Nah, untuk hari ini 15 Desember 2023 adanya diseminasi Ibu Dr. Distiati. Nah, kebetulan Ibu Disti fokusnya lebih ke eh, manajemen finance ya. Jadi nanti insight-insightnya, terus gimana apa kisi-kisi buat membuat penelitian hingga nanti tesis itu nanti akan ada dari Mbak Disti. Eh, untuk CV-nya nih kebetulan Mbak Disti sangat introvert sekali, introversion. Jadi sebenarnya Mbak Disti ini adalah dosen Fakultas Ekonomi, kemudian sekarang juga di Ketua Pengabdian Abdimas Fakultas Ekonomi. Mungkin tidak terlalu lama-lama, langsung saja kita akan pengen tahu eh, hasil disertasi dari diseminasi Mbak Disti. Monggo Mbak Disti. Terima kasih. Hai Bu Amanda, Pak Hari. Halo Bu. Maaf ya, agak introvert. Sejujurnya belum ngedit CV, tapi ya sudahlah. Kan sama-sama dosen. Ya sudah, oke. Jadi hari ini, demi Bu Amanda, hari ini saya akhirnya harus ada di sini ya Bu ya. Oke. Jadi diseminasi ini waktunya berapa lama Pak Haris? 15 menit? 20 menit? Ya 30 menit ya 15 menit. 15 ya. Terserah, terserah Bu Disti aja lah. Kalau mau dipakai 15 hari menit Ya, ini lah ya, boleh. kalau mau cukup. diperpanjang lagi, boleh. 15 menit cukup lah. Oke. Nanti setengah jam berarti udah selesai. Saya boleh langsung share screen ya Pak Hari ya. Jadi Boleh. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang semuanya, teman-teman mahasiswa semua. Jadi pada hari ini untuk diseminasi ini sebenarnya apa ya? Bukan ini sih. Jadi kita sharing hasil aja. Jadi sharing gimana waktu itu uh, berjibakunya di penulisan disertasi, terus kemudian lebih banyak malesnya, terus kemudian uh, akhirnya sampai di titik ini. Saya coba share screen ya Pak Hari ya. Udah kelihatan ya Pak Hari? Sudah kelihatan Mbak Disti. Karena siang agak ngantuk, jadi saya pasang warna pink ya Pak, nggak apa-apa ya. Tidak. Jadi pertama ini nanti saya akan bicara tentang latar belakang. Jadi sharing aja tentang latar belakang tuh seperti apa sih kok tiba-tiba bisa ada judul seperti itu.
Terus kemudian topik penelitian saya, penentuan topik penelitian, terus metodologi yang digunakan itu apa, kemudian kerangkanya seperti apa, dan hasil serta implikasi. Kalau implikasi sih sebenarnya ini nggak diukur, tapi waktu itu implikasinya memang diminta sama promotor saya, jadi mungkin bisa untuk penelitian selanjutnya, tetapi karena disuruh, jadi ya saya catat di sini. Terus kemudian, oke, jadi saya mulai dari latar belakang. Waktu saya sekolah itu di tahun 2015 itu sebenarnya udah ada yang namanya sharing ekonomi. Nah, dari model konsep si sharing ekonomi ini di sini memang kita tahu bahwa dalam era disrupsi itu, apalagi waktu itu tuh disrupsi teknologi 4.0 segala macam itu tuh lagi happening sekali kan di situ. Nah, jadinya latar belakangnya dari situ, oh ada sharing ekonomi ini, aktivitasnya memang basisnya peer to peer gitu. Jadi gimana caranya bisa memanfaatkan platform digital sehingga yang sifatnya kepemilikan tuh justru lebih nggak kayak dulu gitu. Biasanya porsi kepemilikan itu lebih sedikit, tetapi gimana supaya bisa memanfaatkan satu sama lain antara produsen dengan konsumen, kemudian memanfaatkan networking sehingga aksesibilitasnya lebih luas seperti itu. Nah, di sini ada konsep yang namanya two-sided market. Jadi two-sided market ini dia bilang bahwa yang namanya penciptaan sebuah nilai itu sekarang tidak hanya dari sisi internal perusahaan ataupun produsen seperti itu, tetapi justru penciptaan nilai itu bisa diciptakan dari sisi eksternal seperti itu. Nah, dari baca-baca tentang sharing ekonomi, kemudian two-sided market konsep ini, di sini saya diskusi sama promotor saya, berarti ada beberapa key point dari sharing ekonomi ini. Pertama, share based transaction-nya, kemudian ada digital platforms, seperti itu. Terus kemudian pasti kalau ada digital platforms itu pasti akan merujuk kepada cost efficiency. Terus kemudian ada pergeseran nih antara yang model bisnis konvensional terhadap kepada model bisnis yang sekarang ini gitu. Jadi ada shifting di model bisnis. Nah, dari situ saya coba agak penasaran nih gitu ya. Jadi agak penasaran, jadi saya stressing lagi. Itu kalau begitu, kalau ada shifting bisnis model, berarti kira-kira model bisnis konvensional itu masih bisa bertahan nggak ya dengan adanya sharing ekonomi ini gitu. Sedangkan biasanya model bisnis konvensional itu ya memang fokus di si perusahaan, internal perusahaannya seperti itu kan. Nah, terus kemudian kalau memang dia masih bisa bertahan, gimana ya untuk meningkatkan nilai perusahaannya gitu, dan dia harus pakai strategi apa gitu untuk mempertahankan itu gitu. Nah, di situ tuh baru mulai ada muncul kata-kata nilai perusahaan. Kayaknya nilai perusahaan nih gitu. Nah, terus kemudian akhirnya saya penasaran lagi, kalau gitu karena saya di bidang keuangan, manajemen khusus di bidang keuangan, kalau nilai perusahaan itu masih model sharing business ekonomi ini masih lebih luas gitu ya. Terus model bisnisnya masih digital atau konvensional. Terus strateginya seperti apa? Akhirnya saya kecilin lagi, saya fokus ke bidang saya aja gitu. Jadi fokusnya di bidang keuangan. Jadi fungsi keuangan si perusahaan ini. Nah, biasanya untuk nilai perusahaan, kinerja perusahaan dari sisi keuangan itu biasanya masih didominasi sama faktor fundamentalnya atau faktor kinerja perusahaannya. Nah, di situ saya berpikir kalau misalkan ada sharing ekonomi ini, di mana penciptaan nilai itu justru dari pihak luar, dari pihak eksternal lebih banyak seperti itu, dan fungsi kepemilikan keterikatan itu tidak terlalu dominan lagi. Apakah memang untuk meningkatkan nilai perusahaan itu masih
didominasi sama kinerja keuangan gitu. Nah, di situ saya berpikir kalau begitu stressing saya adalah di nilai perusahaan ini gitu, nilai perusahaan ini dan gimana supaya endingnya perusahaan ini dia bisa tetap meningkatkan nilai perusahaannya, dia bisa tetap survive, tetapi dia sudah adjust dengan kondisi yang saat ini gitu. Tidak hanya mungkin dari faktor keuangannya saja, tapi mungkin ada faktor lain yang bisa berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan itu, seperti itu. Kemudian mulai tuh ngobrol-ngobrol dengan sebelum belum ada judul nih ya, belum ada judul, terus saya ngobrol terus dengan promotor saya, dengan co-promotor saya bilang kamu apa topiknya gitu. Nilai perusahaan Pak, oke. Nilai perusahaan, kamu breakdown dulu apa itu nilai perusahaan. Akhirnya saya bikinlah apa namanya PowerPoint ini. Enggak, maksudnya di halaman ini nih ya, saya bikin nih konsep seperti ini, terus kemudian saya kasih lihat nilai perusahaan. Nilai itu adalah apa definisinya, perusahaan itu adalah apa definisinya. Nah, perusahaan ini erat kaitannya sama theory of the firm. Jadi memang teori dasar dari perusahaan itu, saya waktu itu menggunakan theory of the firm ini. Dia memang perusahaan itu adalah definisinya bisa dilihat dari sini. Nah, sehingga nilai dan perusahaan itu bergabung, dia membentuk suatu pemahaman nilai perusahaan itu bisa didefinisikan sebagai present value dari future cash flow, ataupun dia merupakan all outstanding securities consisting of common stock, preferred stock gitu ya. Terus ada debt-nya juga, ada leverage-nya with adjusted value of capital. Jadi ada apa namanya? Nilai yang disesuaikan dari model ini gitu, dari model perusahaan. Dari beberapa definisi ini terus saya lihat, oke, ini terkait sama stakeholders theory nih, punyanya Freeman tahun 1983 sama two-sided network yang dikeluarkan sama Rorschach sama 2003 ini. Nah, jadi base dari nilai perusahaan ini saya teori yang mendasari si nilai perusahaan ini saya ambil 2 teori ini seperti itu. Nah, terus udah dapat Y-nya gitu ya. Ngapain lagi ya habis itu kan berarti saya harus udah tahu nih konsepnya seperti ini, apa yang harus saya lakukan, kira-kira apa buat mengukur nilai perusahaan ini gitu. Akhirnya begitu saya lihat-lihat di dalam nilai perusahaan ini kan ada juga definisi dari sisi persepsi investor gitu ya. Jadi dilihat dari persepsi investor nilai perusahaan itu adalah bla 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 seperti itu. Nah, nilai ini juga terbentuk dari persepsi investor yang ada. Nah, persepsi investor ini kan dia dalam membuat suatu persepsi itu kan pasti tergantung dari salah satunya proses kognitifnya dia. Jadi gimana dia bisa bisa membentuk suatu proses kognitif yang memang kompleks gitu sehingga dia bisa menghasilkan suatu persepsi seperti itu. Nah, kalau misalkan di situ saya mikir kalau misalkan dia berpikir terus dia melihat perusahaan itu seperti ini, persepsinya itu akan bisa baik kalau dia punya pemahaman yang lain gitu. Atau persepsinya itu bisa buruk kalau dia hanya melihat dari satu sisi yang berbeda gitu. Sehingga kayaknya penting nih literasi gitu. Saya berpikir di situ. Akhirnya, ya udah deh, oke, literasi. Nah, di dalam nilai perusahaan ini kan pasti ada yang namanya keuangan gitu ya, pasti ada pengelolaan sumber daya gitu. Nah, kalau saya tuh khususnya karena di bidang keuangan, jadi pengelolaan sumber daya perusahaan. Nah, di sini juga ada pengertian dari nilai perusahaan itu merupakan all outstanding securities consisting of common stock. Nah, itu kan saham berarti kan, harga sahamnya. Berarti perusahaan ini ada perusahaan yang sudah listing gitu, listing di Bursa Efek Indonesia dan dia sudah memiliki harga sahamnya itu memang bergantung terhadap salah satunya apa yang dipersepsikan oleh investor seperti itu. Nah, kalau saya lihat ini pengelolaan sumber daya keuangan dengan harga saham itu erat banget kaitannya sama keputusan investasi si perusahaan ini. Gimana dia bisa mengelola keuangan yang ada, mengelola sumber dana yang ada, terus kemudian itu akan berdampak terhadap harga sahamnya. Jadi kayaknya keputusan investasi perusahaan ini sangat erat nih kaitannya diduga untuk mempengaruhi nilai perusahaan. Makanya saya ambil literasi sama keputusan investasi perusahaan. Kalau saya lihat dua-duanya ini agak terkait dengan yang namanya behavioral economics karena kalau
sebelum behavioral economics itu kita di keuangan itu ada efficient market, jadi efficient market teori. Jadi pasar itu pasar itu adalah pasar efisien gitu. Jadi semua informasi itu diterima dengan sama. Terus kemudian ternyata ada sanggahan dari waktu itu Richard Thaler ya, itu bapak dari behavioral economy. Nah di situ bahwa ya nggak selalu rasional memang pasar gitu. Terus begitu saya lihat iya ya kalau literasi berarti kan tergantung dari si individunya itu sendiri gitu. Dia melihat suatu perusahaan itu seperti apa kan tergantung literasinya gitu. Jadi nah itu dugaan saya. Jadi saya pikir oke, saya coba mengambil literasi terus keputusan investasi perusahaan. Nah, di nilai perusahaan itu juga ada present value dari future cash flow. Nah, berarti kan si nilai perusahaan ini juga terbentuk bagaimana dia menarik nilai dia menilai nilai perusahaan pada saat ini gitu ya, dengan memprediksi atau memproyeksikan arus kas di masa yang akan datang si perusahaannya gitu. Itu saya lihat kayaknya future cash flow berarti akan berpengaruh juga nih terhadap nilai perusahaan. Oke, saya ambil jadi variabel. Tapi cash flow yang mana gitu ya? Kan cash flow tuh ada banyak, Nah, kalau cash flow itu kalau misalkan mungkin di sini banyak dosen akuntansi, mohon izin bukan ya. Jadi kalau saya kan manajemen ya. Jadi kalau saya salah mohon maaf. Jadi kalau saya pahamin waktu itu cash flow itu kan memang ada 3 bagian ya dalam laporan keuangan gitu. Jadi si manajer keuangan pada saat dia mau melakukan suatu keputusan keuangan pasti kan dia akan melihat dari arus kas. Salah satunya dari arus kasnya. Nah, arus kasnya itu kan ada yang dari arus kas operasional, arus kas finansial gitu ya, financingnya, terus kemudian arus kas investmentnya. Mau yang mana yang saya ambil gitu, saya bingung. Terus kemudian, tapi bukannya alangkah lebih baik kalau itu terkait sama nilai perusahaan, itu alangkah lebih baik bagi si manajer keuangan untuk dapat memanfaatkan arus kas yang memang sudah tidak ada lagi pengeluaran apapun dari situ gitu. Jadi benar-benar arus kas bersih. Nah, jadi saya pikir, kalau gitu saya ambil aja free cash flow-nya gitu. Ternyata ada free cash flow teorinya seperti itu. Nah, kemudian selain itu ada di sini rata-rata tertimbang biaya modal. Ternyata biaya modal juga diperhitungkan di dalam penciptaan nilai perusahaan dalam definisinya gitu. Jadi saya pikir oke, berarti struktur modal pasti berpengaruh. Gimana walaupun mungkin industrinya berbeda-beda, tetapi pasti investor akan melihat komposisi struktur modal perusahaan gitu. Dan itu juga selaras dengan yang namanya saya ngambil teorinya MNM ini ya, bukan coklat, tetapi Modigliani Miller. Jadi teori ini yang saya gunakan yang mendasari setiap variabel yang saya pilih seperti itu. Nah, kemudian yang namanya perusahaan pada saat ini kan dia sekarang udah bukan lagi tujuan utamanya itu bukan lagi mencari profit ya gitu. Profit oke lah pasti perusahaan nggak bakal bisa hidup kalau nggak ada profitnya. Tetapi pasti yang pada saat ini tuh perusahaan itu tujuan akhirnya adalah bagaimana dia bisa memaksimumkan kesejahteraan si pemegang saham. Nah, si pemegang saham ini kan dia pasti melihat dan menilai perusahaan itu dari berbagai macam aspek gitu ya. Nah, terutama bagaimana si perusahaan ini bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang sehingga proses bisnisnya yang dihasilkan bisa lebih efektif, bisa lebih efisien. Nah, jadi saya pikir kayaknya agak nggak enak nih kalau saya nggak melibatkan teknologi informasi gitu untuk dapat diduga mungkin variabel ini bisa berpengaruh terhadap si nilai perusahaan itu sendiri gitu. Nah, inilah saya jelasin ke promotor saya. Jadi saya mau ngambil variabel ini gitu. Akhirnya begitu promotor dan co-promotor saya mendengarkan penjelasan ini, akhirnya disetujui semua variabelnya dan saya barulah muncul judul ini yang di bawah analisis leverage, free cash flow, teknologi informasi terhadap perusahaan dengan keputusan investasi sebagai pemediasi dan literasi keuangan sebagai pemoderasi. Kenapa keputusan investasi saya taruh di pemediasi dan kenapa literasi keuangan saya taruh di sebagai moderasi, sedangkan yang lainnya sebagai variabel bebas. Nah itu sebelumnya memang pada saat saya memilih
apa namanya, memilih variabel-variabel ini, itu memang saya cari dulu jurnal-jurnal yang memang terkait dengan variabel-variabel ini gitu, sehingga saya bisa memetakan, oke berarti ini ditaruhnya sebagai pemediasi, yang ini ditaruh sebagai pemoderasi, seperti itu. Jadi muncul judul seperti ini, judul yang simpel Kak sebenarnya. Oke, begitu saya tahu tadi judulnya udah disetujui, terus kemudian ngukurnya pakai apa ya? Saya mikir waktu itu. Sedangkan di sini tuh ada fundamental keuangan, ada leverage, ada free cash flow gitu. Jadi saya dari variabel yang saya kumpulin itu, ini ada fundamental keuangan, tapi ada non fundamentalnya nih. Ini relate dengan pertanyaan penelitian saya di awal gitu. Kira-kira kalau nilai perusahaan itu bisa nggak ya, nggak hanya apakah nggak hanya faktor fundamental aja yang berpengaruh, tapi non fundamentalnya berpengaruh juga gitu. Oh ternyata di dalam kajian literatur yang saya lakukan muncullah si literasi sama teknologi itu, dan itu saya kategorikan sebagai non fundamental. Nah, setelah saya bikin seperti ini, oke, leverage-nya ukurnya pakai apa ya? Kan banyak ya. Leverage itu kan berarti bisa pakai debt to asset ratio, bisa pakai debt to equity ratio, terus kemudian bisa pakai long term debt to equity ratio, terus kemudian bisa pakai times tier ini, times interest earn ratio juga, terus atau saya mau pakai OILR ini, operating income to liabilities ratio. Nah, tapi begitu saya lihat kayaknya, nah ini kalau saya lihat kontribusi industri ya, industri sekarang itu yang memang padat karya gitu ya, manufaktur gitu ya, seperti itu pada saat itu. Terus saya pikir ngobrol-ngobrol sama apa namanya promotor dan kopromotor, ternyata udah kamu ngambil ini aja kalau gitu manufaktur, terus kemudian kamu fokus di retailnya aja seperti itu. Oh ya udah oke siap, saya nggak ini oke. Kalau gitu retail di perdagangan retail berarti kayaknya saya nggak perlu yang terlalu ribet juga nih untuk mengukur leverage kalau untuk di perdagangan retail gitu ya. Jadi saya pakai BER seperti itu. Nah kemudian cash flow-nya tadi udah saya jelasin di awal, ya udah saya pakai free cash flow aja karena free cash flow ini yang benar-benar dia operasional yang memang sudah dikurangi sama biaya-biaya investasi dan segala macam gitu. Jadi benar-benar cash arus kas yang bisa digunakan sama perusahaan yang memang sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembayaran macam-macam seperti itu. Nah, kemudian nilai perusahaan ini banyak banget ya, ada Tobin Skew gitu, ada EPS, PER, terus ada price earning growth ratio-nya, ada cash flow per share-nya, terus kemudian ada price per cash flow juga, terus ada PBV gitu kan yang paling gampang sebenarnya PBV gitu. Cuman kalau saya lihat ini industrinya industri retail dan apa namanya kebanyakan kalau industri retail itu tidak terlalu berbeda-beda dengan industri perbankan gitu ya. Terus kemudian dengan industri model bisnisnya tuh beda juga dengan industri yang pertambangan seperti itu, terus apa namanya yang konstruksi gitu. Jadi ini sebenarnya agak simpel sih kalau disuruh retail aja gitu. Jadi ya udahlah buat apa saya ribet-ribet, saya pakai PBV aja gitu. Seperti itu, dan ternyata disetujui. Oh ya udah nggak mau pakai PBV aja gitu. Oh ya udah oke. Terus kemudian, nah keputusan investasi perusahaan saya nggak terlalu banyak sih pilihannya. Pokoknya saya pikir mau pakai return on investment sebagai apa cerminan keputusan investasi, atau saya mau pakai return saham ya. Kalau return saham kan berarti seolah-olah kayak dia menunjukkan keputusan investasi perusahaannya bagus, maka return saham perusahaan tersebut akan baik gitu, seperti itu. Atau saya pakai ROIC gitu, return on invested capital. Nah, jadi saya ngobrol-ngobrol lagi sama pokoknya saya banyak agak ini agak bawel sama apa promotor saya gitu, gimana ya Prof? Oh nggak apa-apa kalau memang mau pakai ROIC atau ROI nggak apa-apa return saham kayak gini. Terus saya pikir udahlah saya pakai ROIC aja gitu. Jadi ya udah saya pemilihannya adalah kayaknya yang benar-benar melatar belakang yang memang benar-benar mencerminkan keputusan investasi si perusahaan ini adalah si ROIC ini. Kemudian teknologi informasi sama literasi. Nah, ini saya dapat masukan dari justru oponen saya yang apa namanya, yang dari luar gitu ya. Jadi
penguji pada saat saya proposal. Tadinya pada saat saya proposal itu promotor saya menganjurkan udah pakai wawancara atau pakai kuesioner gitu kan. Wah, berarti ada kuantitatif udah kualitatif dong nih. Aduh gitu kan. Bisa-bisaan ngambil non fundamental gitu. Waktu itu saya mikir aduh gimana ini? Kuesioner ya udah deh proposal dulu gitu. Akhirnya begitu proposal tuh ada penguji ahli saya dari luar, dari salah satu universitas negeri. Di situ dia bilang, kalau kamu menggunakan kuesioner sama wawancara, pada saat kamu nanti sidang tertutup atau sidang terbuka, kamu sudah yakin belum sidang terbukanya atau sidang tertutupnya itu akan dalam jangka waktu dekat, kata dia gitu. Berarti kalau misalkan nggak dalam jangka waktu dekat, apakah hasil kuesioner sama wawancara kamu tuh akan valid terus seperti itu. Sedangkan yang namanya keuangan itu tuh dia, apalagi kalau kamu ngomongin masalah nilai perusahaan, harga saham segala macam itu kan akan berubah terus gitu. Kenapa kamu nggak pakai data sekunder aja gitu? Kamu pakai indeks atau kamu pakai yang kan ada tuh indeks teknologi informasi sama OJK juga ngeluarin kan indeks literasi keuangan. Oh ya udah, kalau begitu saya ikutin aja Prof arahannya seperti itu dan ternyata promotor saya ya udah nggak apa-apa nggak usah pakai kuesioner gitu ya. Udah saya pakai data sekunder seperti itu. Nah tadinya kenapa saya pilih eViews, kenapa nggak SPSS aja? Sebenarnya ini bisa dihitung sama SPSS juga sih gitu ya. Terus itu sebenarnya karta apa namanya profesor saya yang waktu itu memang saya banyak diskusi tentang statistik sama dia. Prof, ini kalau saya modelnya udah dapat kayak begini, itu kira-kira harus bagaimana ya Prof mengukurnya pakai apa gitu kan. Karena kan ini pakai alat yang tepat lebih baik gitu. Oh, nggak apa-apa kalau ini kamu pakai SPSS juga nggak apa-apa gitu kan. Terus habis itu SPSS ya Prof. Iya, nggak usah Sam, kalau kayak gini udah nggak apa-apa pakai itu aja. Tapi waktu itu tuh saya ada pikiran sempat ini harga saham gitu kan, sempat berpikir return saham aja kali ya yang keputusan investasi ini. Terus akhirnya saya diskusi gitu, kalau kamu mau ukur saham itu lebih baik pakai eViews gitu kan. Terus saya googling gitu, oh iya sih benar karena di eViews itu ternyata ada pilihan kan, bisa ngukur harian, bisa ngukur apa namanya, bisa ngukur mingguan seperti itu. Sedangkan di SPSS nggak ada. Terus begitu saya lihat tampilan eViews-nya juga, simple banget gitu. Cuman kelihatan langsung tuh, kalaupun kita mau ngukur simultan ataupun kita mau ngukur parsialnya itu dalam satu ini gitu, hasil gitu. Dan itu bagi saya nggak terlalu ribet karena saya nggak terlalu suka yang ribet. Nah jadinya pada saat itu kan ngobrolin harga saham, tapi ternyata kan harga saham nggak saya pakai, tapi saya udah lebih familiar dengan eViews gitu. Jadi saya pikir nggak apa-apa juga ya Prof ya kalau saya pakai eViews. Oh nggak apa-apa gitu. Kamu pakai eViews aja gitu. Ya udah. Jadi danlah eViews itu menjadi metodologi saya dalam mengukur variabel-variabel ini seperti itu. Nah kemudian setelah itu apa namanya saya mikir-mikir lagi gitu kan ya, mikir gimana caranya saya bisa apa namanya mendesain kerangka yang benar nih gimana gitu. Terus saya satu kepikiran di sini nih, apa kalau saya fundamentalnya itu leverage-nya, terus kemudian free cash flow-nya, terus kemudian teknologi informasinya itu saya kaitkan dengan saya baca-baca jurnal, ada nih ini apa artikel-artikel ini yang melatar belakangi konsep ini gitu. Terus begitu saya ada baca-baca lagi tentang keputusan investasi, ternyata artikel-artikel ini tuh dia menerangkan tentang bagaimana si keputusan investasi itu bisa memediasi si variabel-variabel ini terhadap nilai perusahaan gitu kan. Terus saya berpikir lagi, tapi kalau ini terhadap ini gimana ya? Oh ternyata saya cari ada juga gitu, ini terhadap ini. Terus kemudian literasi keuangannya berarti dia tuh harus bisa memoderasi nih. Setidaknya saya bisa taruh di mana ya? Begitu saya baca-baca lagi, ada loh ternyata dia bisa memoderasi keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Nah, setelah saya cari-cari begini, sempat tuh beberapa lama bingung sendiri akhirnya gitu kan, kebanyakan. Terus akhirnya si promotor saya, kamu itu harus bisa menampilkan sesuatu yang simple, katanya gitu. Jadi bagaimana kamu bisa, itu saya berbekas banget sih sampai sekarang.
Jadi waktu saya kuliah itu, uh, dengan kamu kuliah makin tinggi gitu ya, dibilang gitu. Kamu tuh harus bisa menjelaskan sesuatu yang dalam, tapi dengan cara yang simple, yang orang tuh bisa paham. Gitu. Jangan orang tuh pusing ngeliatin penjelasan kamu katanya. Oh ya udah, oke. Jadi gimana caranya saya bisa menggabungkan semua ini dalam satu kerangka yang sangat simpel gitu. Jadi, nah inilah kerangka saya yang sangat simpel itu. Nggak ada kesana sini dan ternyata hipotesisnya waktu itu tuh hipotesisnya ada beberapa ya. Waktu itu sempat jadi beberapa belas gitu sama co-promotor saya. Terus itu promotor saya bilang, aduh jangan banyak-banyak, yang penting kamu dalam gitu kan. Oh ya udah, akhirnya di short jadi 8. Nah, ada pemediasi, ada pemoderasi. Seperti itu. Nah, kemudian saya ujilah hipotesis. Saya uji hipotesisnya, ternyata dari 8 hipotesis ada 3 yang ditolak, ada 5 yang diterima seperti itu. Nah, ini saya jabarkan dia sejalan dengan penelitian siapa, tapi ada pertentangan juga dengan penelitian siapa seperti itu. Hasilnya seperti ini. Kemudian novelty di kampus saya itu ada beberapa macam gitu ya bentuknya. Jadi bisa dengan melahirkan teori baru atau dengan melahirkan konsep baru atau mengkombinasikan beberapa kerangka gitu ya. Terus kemudian ya saya ikutin yang ada di situ deh pokoknya. Terus kemudian Prof, kalau gitu ini kan hasil saya ternyata di situ saya menemukan pada saat si literasi keuangan ini menjadi moderasi, hubungan antara si keputusan investasi sama nilai perusahaan ini itu sangat tinggi gitu jadinya dengan adanya literasi keuangan dibandingkan pada saat saya tidak menggunakan literasi ini. Nah, walaupun hasilnya signifikan gitu ya, tapi ternyata pada saat saya lihat adjusted R-square-nya itu kok kecil sekali waktu itu saya lihat di sini kaitan antara keputusan investasi sama si nilai perusahaan. Berarti di situ sebenarnya ada kaitannya, tetapi dia belum banyak, maksudnya modelnya itu masih belum bagus gitu. Walaupun itu signifikan, akhirnya begitu saya masukin literasi keuangan, ternyata itu tuh adjusted R-square itu melonjak gitu, tinggi gitu. Begitu saya kasih tahu sama profesor saya gitu. Berarti faktor di sini nih, Prof, sebenarnya literasi keuangan dan teknologi informasi. Teknologi informasi ini saya taruh di sebagai variabel bebas kan. Ternyata dia itu tidak ada kaitannya dengan si nilai perusahaan, hasilnya itu nggak ada kaitannya si teknologi ini gitu. Jadi nggak ada kaitannya, tetapi dia harus dimediasi sama si keputusan investasi, itulah hasil mediasinya. Jadi hasil mediasinya si keputusan investasi ini dia mampu memediasi hubungan antara teknologi informasi sama nilai perusahaan. Nah, jadi saya bilang, Prof, jadi kalau di sini yang saya lihat itu justru yang menonjol adalah untuk optimalisasi nilai perusahaan itu memang kita harus memiliki literasi keuangan yang baik dan memanfaatkan teknologi. Teknologi itu kalau tidak dimanfaatkan hanya ada aja di dalam perusahaan. Ini pertanyaan promotor saya waktu itu. Kenapa kok aneh hasil kamu teknologi informasi itu kok nggak ngaruh sama nilai perusahaan padahal sekarang tuh di era digital loh gitu. Iya Prof, ternyata keputusan investasi lah yang bisa memediasi itu. Kalau misalkan perusahaan itu membuat suatu keputusan investasi yang baik bahwa dia akan melakukan investasi yang banyak di dalam pemanfaatan teknologi dan segala macam, baru itu bisa menaikkan nilai perusahaan. Tapi kalau hanya ada aja tidak dimanfaatkan ya nggak bisa Prof. Gitu. Oh ya, oke, kalau gitu. Jadi 2 faktor ini itulah yang menjadi stressing utama saya. Ternyata 2 faktor ini dia berpengaruh terhadap nilai untuk meningkatkan nilai perusahaan pada era digital ini. Gitu. Pada saat penelitian saya dilakukan dan pada industri yang saat itu ada, yang saya pilih sebagai sampel. Nah, jadinya ada satu konsep namanya Smart Digitech. Jadi Smart ini mencerminkan si literasi keuangan, si pemegang keputusan keuangan, si manajer keuangan itu harus baik secara literasi keuangan, terus Digitech itu adalah digital attack gitu. Jadi dalam era disrupsi digital ini untuk menciptakan nilai optimalisasi nilai perusahaan yang baik, itu harus mengkombinasikan 2 faktor kunci, literasi keuangan sama teknologi informasi gitu. Jadi oke, nggak apa-apa, ini jadi novelty kamu gitu, kata si profesor itu.
Nah, setelah itu saya buatlah implikasinya seperti apa. Jadi kalau misalkan sudah ada nih nilai perusahaan yang optimal, itu akan meningkatkan kesejahteraan stakeholders. Itu sebenarnya kan kalau kita tahu di manajemen keuangan itu kan ada 3 fungsi utama si manajer keuangan ya. Jadi dia harus membuat suatu keputusan pendanaan, keputusan investasi, sama keputusan dividen gitu. 3 itu. Jadi ini yang saya tonjolkan di dalam implikasi hasil penelitian ini. Jadi kalau nilai perusahaan optimal, stakeholders-nya dia baik, dia senang, itu akan akan meningkatkan kemakmurannya dia. Mungkin berasal dari bagaimana si perusahaan itu bisa memberikan dividen yang baik bagi para pemegang saham. Pemegang saham baik berarti akan terkait dengan yang namanya stakeholders teorinya. Terus kemudian investor juga akan lebih percaya terhadap perusahaan. Terus kemudian dengan meningkatkan kesejahteraan stakeholders, otomatis akan berpotensi untuk memaksimumkan sumber dana dari eksternal gitu, sehingga si manajer keuangan itu bisa melakukan fungsi pendanaan dengan optimal. Nah, kemudian dengan sumber daya eksternal makin baik, kita bisa investasi di informasi digital gitu ya. Dengan digital ini kita bisa networking-nya kita perkuat perusahaan, kita bisa ekspansi bisnis, sehingga dengan adanya ekspansi bisnis, dana masuk, kita bisa maksimalin arus kas bebas perusahaan, sehingga bisa melakukan fungsi investasi dengan baik, potensi pendapatan juga bisa meningkat, kesejahteraan, sehingga secara makro mungkin peningkatan daya beli masyarakatnya bisa meningkat seperti itu. Nah, itu aja sih kurang lebih. Ini yang saya senang sebenarnya dari Walt Disney. Jadi pada saat kita mau melakukan sesuatu, udah jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan ngomong ataupun apa, tapi udah jalanin aja dulu. Gitu. Jalanin, nanti juga akan ketemu dengan sendirinya walaupun agak pusing gitu ya. Tapi ya begitulah. Seperti itu sih Pak Hari, kurang lebih. Thank you semuanya. Bu Disti, waduh keren sekali ini ya. Ini untuk mahasiswa nih pasti akan wah, apalagi khususnya di bagian keuangan. Dan seru tadi di bagian pembahasan ya, Mbak. Dalam artian dari metodologi pembahasan itu seru sekali. Tapi pertama-tama di era disrupsi inilah yang membuat teknologi itu berkembang sehingga sebenarnya di bidang finance juga akan berkembang juga gitu ya, Mbak ya, dari baik itu dari nilai perusahaan, keputusan investasi dan literasi keuangannya. Dan tadi ada key point-nya, share ekonomik itu ada share based transaction, digital platform ya otomatis dengan ada era distribusi digital akan massive gitu ya, cost efficiency, shifting bisnis model ya. Nah, tadi yang paling difokuskan ada di nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu tadi yang aku simak itu sangat sangat jadi poin ya buat teman-teman bahwa tidak hanya untuk profit aja tapi juga untuk menjadikan pemegang saham gitu ya dan juga stakeholder. Nah, selama ini kan kita nilai perusahaan value-nya dinaikin, valuasi dinaikin karena biar profitnya tinggi gitu. Padahal kan belum tentu ya, tapi lebih fokusnya ke stakeholder dan semuanya gitu ya. Nah, yang paling seru adalah leverage, free cash flow, teknologi informasi ya Mbak. Itu menjadi eksogen ya, jadi variabel bebas. Terus nilai perusahaan menjadi endogennya. Nah, yang serunya nih ada mediasi dan moderasi. Jadi wah gitu. Mungkin waktu itu bingungnya gini. Wah, ini rumit sekali gitu. Maksudnya ada moderasi dan mediasi. Tapi tadi Ibu Disi menjelaskan bahwa ternyata teknologi informasi itu apabila dimediasi dengan keputusan investasi lebih baik gitu ya. Nah, begitu juga ke nilai perusahaan juga ada pengaruhnya gitu. Dan kemudian literasi keuangan juga sebagai moderasi juga bisa gitu ya, mampu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, pertama mahasiswa dan juga dosen. Kebetulan juga tadi ada Rima dan Dirga mungkin ya, itu dari pasca Mbak, sudah mulai proposal nih. Kira-kira mungkin kan akan ditanyanya kisi-kisinya nih gitu ya, segala macam gitu. Apalagi tadi Ivius juga salah satu metodologinya gitu ya, karena membantu ke nilai perusahaan. Dan jangan lupa tadi ininya adalah industri retail ya Mbak, objek itunya ya.
sampelnya? Iya, sampelnya adalah industri retail. Perdagangan retail sih. Iya. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan, kita apa namanya? Kita tampung nih, terkhususnya di bidang finance juga gitu ya. Ada pertanyaan? Mungkin untuk ibu-ibu, bapak-bapak dosen yang ingin melakukan penelitian, apalagi jurnal gitu ya. Karena eh, kalau mediasi moderasi ini dari penguji atau dari promotor, Pak? Bu, oh gitu. Eh, dari hasil literatur sih, dari Literatur. hasil Oh, kajian jadi literatur sih. dimasukkanlah mediasi dan moderasi ini ya gitu. Terus kemudian didiskusiin ke si promotor, terus ke promotornya, kenapa kok kamu mau jadiin mediasi? Karena ini toh pada literaturnya begini nih, Prof. Moderasi ya, jurnal ya. Kayaknya ini bisa jadi mediasi. Oh ya udah, kalau itu ya udah nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada ininya. Oke. Ini ada pertanyaan, Mbak. Eh, apakah IFUS itu gitu? Ini menurut dari Bu Misel ya. Menurut Ibu lebih mudah menggunakan IFUS apa SPSS? Apakah IFUS dapat digunakan dalam pengolahan data multivariat ya atau multivarian ini multivariat dan apa dalam IFUS dapat mengeluarkan tentang distribusi frekuensi? Ini pertanyaan dari Ibu Misal. Ya, pertanyaan yang untuk dosen statistik sebenarnya. Kalau lebih gampang atau enggaknya, karena gimana ya Bu, itu sebenarnya tergantung kita sih. Kita sering pakai apa, itu kan alat aja kan. Ya. Jadi kita sering pakai apa, kebetulan saya eh, lebih sering pakai eFuse, jadinya bagi saya lebih, kalau Ibu tanya lebih mudah mana? Kalau bagi saya sih lebih mudah eFuse, tetapi kalau misalkan yang sering pakai SPSS, enggak, lebih senengan SPSS, ya monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau secara detail apakah mengeluarkan ini itu apa namanya? Kayaknya saya nggak bisa tunjukin di sini. Sebenarnya kalau itu kan harus dilihat langsung gitu ya. Betul. Kalau Ya. ada apa namanya, cara Eh, pengolahannya gini gitu, seperti itu kan. Tetapi kayaknya saya juga nanti takut diomelin sama apa nih, kalau salah-salah takut sama diomelin sama dosen statistik. Jadi bisa, pokoknya yang itu sebenarnya bisa ini sih Bu Michelle, bisa bisa digunakan SPSS juga sebenarnya. Kalau ini saya apa namanya untuk kerangka saya. Tetapi kalau detail seperti itunya, terus terang saya nggak tahu karena saya bukan dosen statistik, Bu Michelle. Tetapi uh, kerangka ini bisa dihitung menggunakan SPSS. Dan juga kalau tadi Ibu tanya lebih mudah mana, kalau bagi saya sih mudahan IFUS. Tapi kalau Ibu lebih mudah SPSS ya monggo silakan. Seperti itu sih. Karena itu kan alat ya Pak Hari ya. Jadi Betul. mungkin ada juga yang bilang lebih daleman STEM nih gitu, karena harus begini gitu. Nah, Oh ya nggak apa-apa. Karena kan itu memang tergantung sama topik, terus kemudian betul. familiarnya kita gitu. Jadi Ya. memang kita sepakat untuk tidak bersepakat. Iya. Setuju ya. Nah, ini bagus ya dalam artian sesuai dengan apa namanya penelitian yang apa namanya penulisan yang kita ambil gitu ya, Mbak ya. Fakta yang kita ambil sama data-data yang kita ambil. Nah, tadi ada satu pertanyaan dari Bu Misal lagi nih. IFUS dapat mengeluarkan tentang distribusi frekuensi tidak, Mbak? Apa dalam IFUS itu dapat mengeluarkan tentang distribusi frekuensi tidak? Nah, ini ya. Mengeluarkan tentang distribusi frekuensi. Nah, ini berat sekali ya. Berat sekali nih. Distribusi frekuensi. Iya. Dan Bisa apa sih. dalam itu bisa ya? Bisa Oke. sih. Karena tunggu, hasil saya itu pasti semuanya harus diuji ya. Karena kalau bedanya kan kalau di IFUS itu, aduh kenapa jadi statistik? Di IFUS itu kan ada
kalau uji modelnya ada uji Chow, ada uji Hausman-nya, terus ada uji language multiplier-nya. Nah, itu kan kategorinya beda-beda tuh. Bisa dimasukin ke Chow kalau apa, bisa masuk ke dalam Hausman kalau apa, bisa masuk ke dalam language multiplier kalau apa. Kemudian setelah itu juga diuji lagi tuh apa namanya? Normalitasnya, terus heterokedasitasnya, autokorelasinya, terus kemudian multicol-nya. Ya, Baru justru setelah itu keluar, sesimpel itu akan keluar langsung hasilnya kalau di Iflis gitu. Jadi langsung keluar tuh simultannya apa, terus parsialnya apa gitu. Jadi eh, bagi saya sih lebih mudah. lebih mudah. Oke, berarti sangat menjawab ya Mbak untuk Bu Misal ya. Ada pertanyaan lagi untuk yang lain, terutama mahasiswa kita atau dosen-dosen yang Dapat ingin hadiah nggak, Pak Hari? Bu Misal Penanyanya dapat hadiah? dapat lah. dapat boleh Mbak. Dapat bukunya Enggak. Saya cuman kepengen gini loh. Untuk yang diseminasi disertasi ini nggak harus terlalu serius banget gitu. Makanya saya Oh, suka memberikan eh, hadiah. guyonan-guyonan. Nggak usah serius-serius. Budisti sudah doktor, udah nggak usah dites. Ini bukan menguji ulang. Jadi jangan kemudian kita jadi kenceng mengarahkan kepada ini bener apa enggak. Udah dia udah lewat, udah selesai gitu. Jadi justru di sini kita pengen kalau yang bisa biasa pakai eViews, mungkin kalau yang pakai SPSS punya pengalaman boleh loh di sharing gitu. Jadi nggak apa namanya, tidak ada bukan penghakiman di sini. Ntar Budisti nggak mau lagi loh disuruh main, disuruh sharing. enggak. Itu Nah, Bu biasa. Amanda, itu Iya, cuman mau biasa. buat kasih pandangan untuk mahasiswa aja gitu. Iya. Makanya saya Bercanda tanya. juga Bu Michelle, tenang aja. Michelle serius loh. Serius makanya, Saya kalau makanya saya kalau sama Budisti suka serius soalnya. Ada yang raise hand, Bu Hayu, Pak Hari, silakan. Iya, Bu Hayu. Iya, terima kasih. Maaf nih Bu Disti, aku tadi agak terlambat nih masuknya. Oh, nggak Nah, tadi agak terlambat gitu ya. Mau tanya ini Bu Disti di novelty-nya itu di apa gitu? Apakah di variabel moderasi, mediasinya, atau kerangka, atau di mananya ya ininya novelty-nya? Novelty saya itu, jadi kalau di kampus saya itu novelty itu bisa juga berbentuk konsep seperti itu. Jadi waktu itu diperbolehkan. Nah, konsepnya itu eh, yang memang terbentuk dari hasil penelitian gitu. Nah, ternyata dari hasil penelitian kalau dilihat ada dua variabel yang memang dia sangat menonjol dalam menentukan si nilai perusahaan ini. Nah, satu variabel itu ada di variabel eksogen, satu variabel itu ada di variabel moderasi seperti itu. Nah, dari situlah saya membuat suatu kayak apa sih konsep ringkasan gitu loh. Konsep berarti dari hasil yang saya dapat dari 8 hipotesis ini, dari nilai setiap koefisien korelasinya ternyata memang tanpa dua faktor ini tuh nilai perusahaan itu di sektor retail itu pada tahun itu, nah itu sangat berpengaruh terhadap dua faktor ini seperti itu. Mungkin kalau sekarang beda juga gitu kan, karena tahunnya berbeda, apa namanya perusahaannya juga mungkin sudah ada yang keluar dari Bursa Efek Indonesia. Saya juga nggak tahu udah masih listing di sana atau tidak gitu kan. Nah, mungkin berbeda, tetapi kalau novelty yang waktu itu disetujui ya berbentuk konsep gitu seperti itu. Karena saya belum mampu untuk membuat novelty menjadi teori baru atau menciptakan variabel baru, itu ujiannya lumayan berat dan panjang gitu. Nanti saya nggak lulus. Seperti itu sih Bu Ayu. Berarti novelty-nya itu ketahuan setelah Asik, penelitiannya. betul. Nah, Jadi itu ketika pengajuannya bagaimana ya? Biasanya kan
ketika mengajukan sebuah rencana penelitian kan pasti akan ditanya nih, ini novelty-nya mau apa nih, novelty-nya di bagian mana atau gimana gitu. Kalau saya waktu sebelum proposal atau gimana, Boy? Waktu ketika pengajuan proposal ya. Pengajuan proposal. Kalau pengajuan Mm-mm. proposal itu di situ belum muncul di sistematika penulisan waktu saya di tahun itu tuh dia belum munculkan novelty di situ. Jadi proposalnya seperti apa itu dari bab 1 sampai bab 3 apa namanya baru diujikan gitu. Nah, novelty itu muncul pada saat hasil penelitiannya sudah dilakukan, tetapi memang dia ternyata harus ditaruh itu pada saat sudah ada dia akan ditaruh di bab pertama seperti itu. Jadi harus muncul di situ. Tetapi pada saat saya ujian sidang itu belum ditanya, ujian sidang proposal itu belum ditanyakan novelty kamu mana gitu. Bukan itu, tapi konsep kamu tuh lebih waktu saya sidang proposal tuh lebih kepada pertama kenapa kamu pilih topik ini gitu. Terus kenapa kamu pilih industri ini? Terus kemudian kenapa kamu pilih variabel ini? Terus teori apa yang melatar belakangi kamu dalam pemilihan variabel-variabel ini gitu. Seperti itu, Bu. Nah, jadi kenapa tiba-tiba muncul judul itu gitu. Makanya kalau dulu tuh pas saya datang terus saya bawa judul, kok tiba-tiba kamu udah di judul aja? Ceritanya gimana ini? Gitu. Saya pernah digituin maksudnya. Oh, jadi berarti saya harus meruntutkan itu dulu gitu. Jadi judul itu terakhir baru muncul setelah saya melihat latar belakang masalah, terus kemudian melakukan kajian singkat mengenai literaturnya gitu, terus kemudian topiknya itu muncul, topik itu kan si Y-nya ini 001, nah itu tuh saya jabarin dulu, baru setelah itu di sidang proposal waktu itu ditanyanya seperti itu, baru setelah itu di seminar hasil, kayak gitu sih Bu Ayu. Oke, berarti bisa juga ya novelty itu munculnya setelah penelitian justru berakhir Sebenarnya gitu ya. sebenarnya tergantung kampus ya Bu ya, tergantung kampus. Tetapi ada yang dia harus muncul di awal, ada yang cuman pada saat itu pas saya mau sidang proposal kebetulan tidak perlu dimunculkan novelty-nya pada saat itu gitu. Jadi justru pada saat saya sidang seminar hasil, terus mau sidang kelayakan, nah dari situlah baru muncul tuh novelty-nya. Sebelum masuk ke sidang tertutup. Oke, baik Bu Disti, terima kasih. Terima kasih. Ayo, ada lagi pertanyaan? Yang mahasiswa silakan loh. Daftar hadir jangan lupa ya. Bener loh ini 1 jam selesai. Daftar hadirnya udah ada kan ya di chat ya? Sudah. Iya, daftar itu juga ya. Silakan Apa? mengisi. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Mudah-mudahan sangat bermanfaat karena banyak sekali tadi insight-insightnya dari Mbak Disti ya, terutama di latar belakangnya juga di era disruptif gitu ya. Itu aja Mbak Disti, mungkin hasil dari diseminasinya aku kembalikan lagi ke Mbak Amanda kali ya. Malah dilempar ke aku. Pokoknya Oke, baik. pokoknya udah nggak ada beban sama Mbak Amanda. Ini udah tenang. Udah senang dia. Oke, baik. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mahasiswa yang saya sayangi. Penutup tahun 2023 ini adalah diseminasi disertasinya Ibu Dr. Disyanti. Mudah-mudahan tahun depan pusat penelitian Pak Hari bisa punya banyak kegiatan, bukan saya lagi soalnya. Banyak kegiatan yang bermanfaat dan makin seru dan semakin melibatkan banyak orang. Nih sebenarnya udah saya posting ke mahasiswa semua loh yang pernah menjadi mahasiswa. Jadi tolong lebih apa ya? Lebih aktif lah kalau kegiatan kayak gini. Jadi
bisa punya banyak pengalaman. Kan kalau nanya-nanya sama Bu Disti di kelas kan kadang suka nggak enak gitu kan. Ini kan jauh-jauhan jadi nggak bakal diomelin gitu ya Bu Disti ya. Agak diintimidasi soalnya. Diintimidasi. Oke, baik. Itu saja sih dari Puslit. Semoga kegiatannya bermanfaat. Terima kasih buat Bu Disti sudah mau sharing. Terima kasih buat Pak Oke. Hari untuk menjadi moderator. Next time, calon-calon yang lain nih silakan mengantri nih yang bisa sharing. Udah ada dokter-dokter baru kan? Ada Niar kemarin. Nah, kita tunggulah gilirannya kapan ini. Link Oke. presentasi bisa di-share lagi. Wait sebentar Pak Doni. Ada yang belum mengisi daftar hadir? Kalau belum, ini saya share lagi. Nanti akan saya berikan linknya untuk sertifikat. Sudah ada Pak Doni ya? Ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, terima kasih atas atensinya hari ini. Selamat menjelang tahun baru. Semoga tahun depan lebih bagus, lebih ceria, lebih segalanya daripada tahun ini. Amin. Demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Bu Misel. Waalaikumsalam, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Waalaikumsalam Manda. Terima warahmatullahi. kasih semuanya. Kasih semua. Terima Terima kasih, kasih Bu Sadayana. Amanda, Bu Terima Disti, kasih Pak semuanya. Hari. Kak Terima Disti, Mbak Terima kasih, Bu Manda, Misel. Mas Hari. Sel. Ya. Ini Bu Amelia mana ini? Kapan ini dokter berikutnya ini? Dah kalian-kalian aja lah. Kalian aja. Kalau udah habis nanti nih kalau nggak ditambah-tambahin ini. Sampai ini ya, sampai 2023 kita nggak ketemu dong. Parah ini Bu Amelia ini. Aku somewhere out there pokoknya. Lanjut apa kita meeting buku ajar? Ayolah, Ayolah. Ya. ayo. Berapa Mbak hari ini?